Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beruntaikan salam, semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap keluarga besar almarhum Kiai Haji DS Mansuri yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Akhina sebagai moderator, Akhina Arianto, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit lagi kayak saya informasikan bahwa saya punya majelis studi dakwah terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak video yang saya upload dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Tapi bagi yang belum subscribe, like and share ditunggu ya, dan itu gratis insya Allah. Baik, kita masuk kajian kita pada siang hari ini. Ramadan, bulan perbaikan iman dan akhlak. Nah, ini tema kita ya. Ramadan, bulan perbaikan iman dan akhlak. Oke. Ada apa dengan Ramadan? Disebutkan dalam hadis, ini redaksi bahasa Arabnya. Kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nah, jadi Ramadan itu adalah satu-satunya bulan yang Nabi nyatakan bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kamu untuk berpuasa padanya. Di bulan lain tidak diwajibkan. Tentu ada sesuatu di bulan Ramadan ini. Pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga. Peluang masuk surga besar sekali. Ditutupkan pintu neraka. Peluang masuk neraka kecil sekali. Terbelenggunya syaitan. Maksudnya orang yang betul-betul puasa Ramadan, maka setan-setan dia terbelenggu. Tapi kalau tidak puasa, setan dia tetap aja liar. Padanya terdapat malam Al-Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hanya ada di bulan Ramadan. Setiap tahun 10 malam terakhir. Barang siapa yang membiarkannya berlalu, maka dia tidak akan mendapatkannya. Artinya, kalau tidak sungguh-sungguh beramal ibadah di bulan Ramadan ini, tidak mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan mendapatkan semua keutamaan yang disampaikan Nabi di atas. Nah, oleh karena itu, yuk kita isi bulan Ramadan ini. Bil khusus, tema kita adalah untuk memperbaiki iman dan akhlak kita. Baik, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menganugerahkan kepada manusia akal dan kolbu. Ya. Kemudian dengan akal dan kolbunya itu manusia melakukan perbuatan. Perbuatan manusia ada yang buruk, maksiat atau dosa. Ada yang terpuji, berakhlak mulia. Itulah perbuatan manusia. Terkadang berbuat buruk, ada juga yang berbuat terpuji. Itu semua terpulang dari kolbunya. Kalau kolbunya kotor atau sakit, maka perbuatannya buruk. Tapi kalau kolbunya bersih atau salim, maka akhlaknya terpuji. Nah, jadi dari dorongan kolbu dia. Tapi ingat, kolbu itu baik buruk tergantung akalnya, isi otaknya. Ya, kalau isi otaknya itu jahat, rasional ala iblis, ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam.
Aku dari api, Adam dari tanah. Berani iblis berargumentasi kepada Allah. Sudah tahu dia salah, sudah tahu dia hina, tapi dia bisa membela diri. Itulah iblis. Nah, maka kalau begitu cara berpikirnya, dia hatinya, kolbunya kotor. Kalau kolbunya kotor, akhlaknya buruk. Tapi kalau seseorang itu akalnya baik, ulul albab seperti malaikat, diperintah sujud, ya sujud dia. Maka kolbunya bersih, akhlaknya terpuji. Inilah urutannya, inilah petanya. Peta ini penting. Makanya kan ada film anak-anak itu. Ada peta, mana peta, mana peta. Itu penting itu. Jadi kita petakan dia. Oke, baik. Selanjutnya, kolbu itu sumber kebaikan dan keburukan perbuatan manusia. Di dalam hadis Nabi bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu. Artinya, ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah semua perbuatannya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah semua perbuatannya. Ketahuilah, itu adalah kolbu, jantung, atau bahasa kitanya hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi kata Nabi, dalam tubuh kita itu ada kolbun. Ya, ada kolbun. Kalau kolbunnya itu baik, maka akhlak orang itu baik. Kalau kolbunnya buruk, maka akhlak orang itu pun buruk. Nah, jadi jantung atau kolbun itu sebagai rajanya. Oke, baik. Kemudian, apa kolbun itu sebetulnya? Nih, kita lihat. Secara bahasa, kolbun itu artinya berbolak-balik. Tuh, secara bahasa, kolbun berbolak-balik. Kemudian secara fisik, kolbun itu artinya jantung yang berbentuk seperti buah apel yang terletak di 2 jari di bawah dada sebelah kiri. Di dalamnya terdapat lubang, di dalam lubang itu terdapat darah hitam, dan itulah sumber nyawa. Jadi kayak jantung pisang. Kayak jantung pisang atau jantung hati rempelak itu. Jantung sapi, jantung kambing, jantung ayam. Secara fisik, itulah kolbun. Ya, secara fisik. Adapun secara istilah syariat, kolbun adalah wadah atau tempat yang dalam bahasa kita sering disebut dengan hati. Nah, ini jadi kalau kolbun inya itu baik, isinya baik, maka perbuatan orang itu baik. Tapi kalau kolbun itu rusak, isinya racun, apapun yang masuk akan menjadi rusak sebelum dibersihkan kolbunnya. Karena kolbun ini sumber orang itu baik atau tidak baik. Oke, lanjut. Di kolbun ada jiwa, ada nafs. Ya, jadi kolbun secara syariat itu ada 3 lapis. Ada lapis luar namanya as-sudur. Ada lapis tengah namanya al-fu'ad. Ada lapis dalam namanya al-absar. Nah, jiwa kita yang mendorong kita berbuat baik atau berbuat buruk itu ada di fu'ad. Ada di tengah-tengah dia. Nih, ada di sini jiwa kita. Nafs, nafs itu jiwa. Nah, jadi nafs itu jiwa. Disebut juga dia sebagai nafs. Kullu nafsin. Setiap jiwa, dha'iqatul maut, akan mengalami sakaratul maut. Jadi nanti yang mati, yang meninggalkan jasad kita itu adalah nafs, jiwa. Nah, disebut juga dia sebagai nafsiyah atau diri. Makanya ada ayatku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah diri keluargamu. Jadi nafs, anfus, nufus sama. Disebut juga sukma. Sukma. Jadi nafsu atau jiwa itu sukma. Disebut juga karakter. Disebut juga kepribadian. Itulah jiwa. Ada kepribadian yang baik, ada yang buruk, karakter baik, karakter buruk. Disebut juga sebagai karakter tadi sudah. Kemudian watak, nanti watak juga ya. Sikap. Nah, tabiat, mental.
orangnya. Dia mah orangnya begitu, susah dibilangi. Itulah jiwa, itulah nafs. Nah, inilah yang ada di fuad. Di lapisan kolbu yang tengah-tengah. Kalau jiwanya itu baik, maka perbuatannya baik, akhlaknya baik. Kalau jiwa itu rusak, maka akhlaknya pun rusak. Karena didorong dia dari jiwa ini. Nah, ini agak dalam ngaji kita ini ya. Di atas tasawuf sebetulnya. Nah, jadi semua itu melahirkan akhlak. Tergantung isinya jiwa itu. Ya, kalau jiwanya sudah terkontaminasi dengan syahwat, maka menjadi nafsu syahwat. Sudah terkontaminasi dengan hawa, maka menjadi hawa nafsu. Sudah terkontaminasi dengan setan, alladzi waswisu fi sudurin nas, maka dia menjadi jiwa yang kesetanan. Dan seterusnya. Tapi kalau nanti jiwa itu diisi dengan iman, maka nanti jiwanya baik. Akhlaknya baik. Oke, nah, makanya dari iman menuju takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kamu dulu agar kamu bertakwa. Artinya berakhlak yang mulia. Nah, jadi jiwa yang ditopang dengan iman. Ya. Jiwa yang ditopang dengan iman, lalu dia menjalankan ibadah puasa, maka dia akan mencapai derajat takwa. Tuh, jadi gitu rumusnya. Kalau imannya nggak benar, puasa Ramadan nggak ada nilainya. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang puasa Ramadan tidak mendapat nilai apa-apa dari puasanya kecuali sekedar menahan lapar, menahan haus. Kenapa? Tidak didorong dengan iman yang benar. Ya. Makanya nggak ada perubahan dia. Oke. Hubungan iman dan akhlak seperti dua sisi mata uang. Ya, ada gambar sebelahnya gambar burung, yang sebelahnya lagi gambar angklung. Misalnya ini ya, uang Rp1.000. Kalau ada mata uang cuman sebelah aja gambarnya, gambar Garuda aja, angklungnya nggak ada, pasti nggak laku. Uang palsu. Nah, begitu juga antara akhlak dan iman. Kalau ada orang mengaku beriman tapi nggak ada akhlak, nggak diterima. Tapi sebaiknya ada orang nampaknya akhlaknya baik, orang-orang kafir misalnya, tapi nggak iman, nggak diterima juga. Harus pasang dia antara iman dengan akhlak. Nah, ini bisa kita bentuk selama bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan ini bulan obral pahala, obral kebaikan. Bahkan disiapkan satu malam tadi Al-Qadar. Kalau kita beramal ibadat di malam itu dengan sungguh-sungguh, kita akan dapat semua. Nah, tapi tadi dorongan iman kita itu bagaimana? Dari malam pertama kita berpuasa, malamnya kita qiyamul Ramadan. Ditambah lagi mendengarkan tausiah. Nah, siangnya hari nanti kita saum Ramadan. Ditambah lagi mengeluarkan infak, zakat, sedekah. Nah, seperti itu. Jadi inilah antara akhlak dengan iman. Iman dengan akhlak. Oke. Harus pasang dia dua-dua. Kalau imannya lurus, maka akan melahirkan akhlak mulia. Kalau imannya benar. Karena banyak orang mengaku iman, tapi imannya sudah nggak benar. Bercampur dengan kesyirikan. Kan banyak sekarang itu dukun berkedok ustadz. Banyak. Pakai jubah macam-macam. Padahal dia dukun, dia piara jin, dia piara khodam. Nah, itu berarti bermasalah imannya. Nah, makanya kadang-kadang kok nggak nyangka ya, ada dia nampaknya ustadz, tapi ke uang anak yatim ditilep ya. Nampaknya dia ustadz haji, tapi ke uang masjid diembat ya 20 juta. Nampaknya dia rajin haji umroh, tapi kok korupsi ya. Nah, itu berarti imannya nggak benar. Kalau imannya benar, dia tidak akan lakukan perbuatan seperti itu.
Ya, ya kalau imannya bengkok, pasti akhlaknya bobrok. Itu udah pasti. Makanya jangan lihat statusnya, jangan lihat ustadznya, jangan pandang kiainya, jangan pandang apanya, jabatan, tidak boleh. Bahkan jangan pandang habibnya. Tapi dua-dua sepasang dia, antara iman dan akhlak. Iman yang lurus melahirkan akhlak mulia. Tapi kalau imannya bengkok, imannya rusak, bercampur dengan kesyirikan, dengan kemunafikan, pasti akhlaknya bobrok. Nah, ini dulu. Ini apa namanya? Ini rumus juga, ini termasuk rumus. Ya, supaya kita bisa muhasabah diri. Oke. Kita lanjut. Iman nih. Iman sebagai benteng jiwa. Ya. Jadi nafs ada di tengah-tengah, di fuad. Jiwa kita ada di fuad. Nah, iman itu adanya di al-absar. Nah, jadi urutannya akidah, iman, tauhid. Itu sebagai benteng jiwa. Mula-mula akidah. Akidah ini keyakinan yang tidak ada keraguan tentang yang goib-goib. Dan akidah ini adalah untuk orang muslim. Itu akidah. Setelah akidahnya benar, maka dia akan naik menjadi orang beriman. Setelah imannya benar, dia akan naik menjadi tauhid. Tauhid itu orang bertakwa. Jadi akidah orang muslim, iman orang beriman, tauhid orang bertakwa. Tuh, begitu tuh. Jadi sekali lagi, akidah untuk orang muslim, iman untuk orang mukmin, tauhid untuk orang muttaqin. Nah, orang yang diwajibkan berpuasa itu orang beriman, bukan orang muslim, tapi orang beriman. Muslim akidah sudah terlewat, sudah tamat arusnya. Tapi masalahnya yang puasa sekarang ini akidahnya belum tamat. Nggak ngerti dia akidah, sudah ngaku beriman. Nah, jadi masalah ya. Oke, ini kita sudah tamat akidah, kita masuk sekarang iman sebagai benteng jiwa. Makanya kan ada lagu itu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu. Nah, itu ada lagunya itu. Siapa yang nyanyi saya agak lupa itu. Ya, jadi iman itu sebagai benteng jiwa. Kalau imannya benar, imannya kuat, imannya lurus, jiwanya kuat, akhlaknya baik. Itu kata rumus, kata kuncinya. Ayo kita lebih dalamin lagi. Komponen iman. An Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkani. Qala Abu Salti, law quri'a hadzal isnadu ala majnun la baro'a. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah pengetahuan di dalam kolbu, dalam hati, perkataan dengan lisannya, dan perbuatan dengan anggota badannya. Abu Salti berkata, sekiranya hadis ini dari mulai al-iman ma'rifatum itu dibacakan kepada orang gila, maka dia akan menjadi sembuh. Artinya bisa jadi mantra ini. Kalau orang yang sudah dalam kolbu imannya, ada orang gila, dibisikkan ke kupingnya, al-imanu ma'rifatum bil kolbi, wa qaulum bilisani, wa amalum bil arkani. Ditiupkan, sembuh orang gila itu. Ini dalam riwayat seperti itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, inilah redaksi, inilah komponen iman. Kalau kurang salah satu, maka imannya kurang sempurna, bahkan belum dikatakan beriman. Ya, ini apa namanya, rinciannya begini, ini unsur-unsur iman. Jadi iman itu pertama diyakinkan di dalam kolbu dia. Tidak ada keraguan dalam kolbunya sedikit pun tentang iman itu. Betul-betul dia yakin, hakul yakin kepada Allah dan seterusnya, nanti rukun iman, ada rukun iman nanti. Nah, kemudian keluar dari lisannya itu perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang baik. Kalau ada orang mengaku beriman tapi lisannya kotor, ucapannya selalu menyakiti, selalu menyusahkan orang, nah itu berarti imannya nggak benar.
orang yang betul-betul beriman dalam kolbunya, ucapannya pasti baik. Makanya kan disebutkan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, mendingan dia diam, no comment. Nah, jadi itu orang beriman itu ucapannya baik-baik. Ucapannya itu bermanfaat, mengandung hikmah. Kalau betul-betul dia beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, unsur iman itu adalah dipraktikkan dalam perbuatan sehari-hari. Ya artinya ngaku beriman, ucapannya baik, ya harus dipraktikkan. Sholat, ya saum Ramadan, mengeluarkan infak, zakat, sedekah, begitu. Jangan ngaku beriman, dalam hatinya ngaku beriman tapi nggak sholat. Yang penting kan imannya kan, yang penting kan dada saya, kolbu saya bersih, saya yakin, saya beriman. Kok nggak sholat? Ah, itu perkara lain. Nah, itu nggak benar itu. Tiga-tiga Nabi aja yang dijamin masuk surga, diampunkan dosa, tetap sholat Nabi, tetap saum Ramadan Nabi. Nah, jadi inilah unsur iman itu. Kalau ini kita perdalam, kalau ini kita perbagus, maka akhlak kita pasti baik. Nah, bulan Ramadan inilah momentumnya. Itu ya, jadi unsur iman itu ini sahih hadisnya. Yang dikatakan unsur iman itu begini. Poin-poinnya, kurang salah satu nggak sah imannya. Ya. Jadi kalau orang beriman itu dipraktekkan dalam kehidupan itu yang baik-baik. Ya, meninggalkan dosa-dosa besar. Meninggalkan perbuatan syirik. Tapi ada orang mengaku beriman, lisannya beriman, yakin dia. Tapi misalnya dia seorang pedagang, dia pergi ke orang pinter menurut orang bodohnya, ya. Orang pinter minta macam-macam, pelaris dan macam-macam. Nah, itu imannya batal kalau begitu. Kenapa? Nggak dipraktikkan. Kan Allah mengatakan, sekali mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau juga kami minta tolong. Jadi minta tolongnya kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, itu iman. Kalau dia menyimpang dari itu, batal imannya. Kalau sudah batal, akhlaknya pasti jelek. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi satu kesatuan ya. Ya, komprehensif dia. Tidak bisa sepotong-sepotong. Nah, oke. Selanjutnya nih, akhlakul karimah. Sama dengan amal soleh. Akhlakul karimah, amal soleh sama dia. Kemudian akhlakul karimah, amal soleh itu adalah lahir dari akidah, iman, dan tauhid. Kalau ada orang di luar Islam, nampaknya dia orangnya baik, suka menolong, suka membantu, ramah, tapi bukan akidah Islam, bukan iman Islam, bukan tauhid, itu bukan akhlakul karimah. Itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi tiga ini nih, akhlakul karimah, amal soleh, lahir dari akidah, iman, tauhid. Nah, ini yang benar. Ini yang mendapat balasan dunia akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, "Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Nah, itu baris pertama kita lihat. Man amila solihan. Siapa beramal soleh min dzakarin aw unsa, dari yang laki-laki atau yang perempuan, wa huwa mu'min, didasari dengan iman. Jadi beramal soleh laki-laki perempuan dasarnya dia beriman. Itu kuncinya. Kalau nggak beriman, nggak masuk kirahan, nggak masuk hitungan. Selanjutnya apa kata Allah? Baris kedua. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami akan berikan kepada dia penghidupan yang baik di dunia ini. Langsung dibalas oleh Allah kebaikan dunia. Ekonominya baik, kesehatannya baik, keluarganya baik, pekerjaannya baik. Nah, pokoknya semuanya baik. Kenapa? Karena dia beramal soleh, berakhlakul karimah, didorong karena iman. Nah, itu dia. Di dunia pasti dijamin oleh Allah baik hidupnya di dunia ini.
nggak akan kebelangsat, nggak akan susah, nggak akan sengsara di dunia, itu jaminan. Tidak hanya di situ, kita lihat baris ketiga, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti membalas mereka itu balasan bagi mereka lebih baik nanti di akhirat dari apa yang mereka kerjakan. Nanti di akhirat dibalas lebih baik lagi dari penghidupan dunia. Nah, itulah dia amal soleh, akhlakul karimah yang didorong atas iman. Makanya sekali lagi, Ramadan inilah momentum. Yuk kita memperbaiki iman kita dalam rangka mempraktikkan akhlakul karimah kita. Jadi akhlak itu nggak bisa dibuat-buat. Dia dorongan dari akidah, dari iman, dari tauhid. Nggak bisa dibuat-buat. Kalau ada orang yang membuat-buat seolah-olah akhlakul karimah tapi nggak beriman, nol. Karena orang kafir juga bisa berakhlak nampaknya orang baik, bersih. Apalagi misalnya ada orang jalan-jalan ke Jepang, ke kota yang non-muslim, rapih, bersih, indah, orangnya taat aturan. Ada yang komen begini, ini kota walaupun bukan orang Islam tapi kok islami. Itu bukan islami, itu peradaban. Artinya apa? Nggak usah pakai Islam juga bisa kayak begitu, tapi di sisi Allah nggak dapat pahala. Sebaliknya ada datang kita ke satu masjid, ke musola, kita masuk kamar mandi, kotor, bau, tapi kan di sini orang ibadah, itu tandanya orang di situ imannya nggak bener. Kalau dia bener, pasti an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Berarti iman mereka itu masalah. Kenapa? Kok sampai kotor, bau, itu apa kamar kecilnya? Nah begitu, makanya kalau kita bertamu ke rumah orang itu, kita lihat di kamar mandinya. Kalau bau apa, itu berarti cerminan. Orang pun begitu, kalau dia orang itu bau, tidak rapi, tidak bersih, nah itu cerminan dari keimanannya. Kalau imannya benar, dia akan melahirkan akhlak yang benar. Ini kata kunci. Nah, ayo bulan Ramadan inilah momentumnya. Kita muhasabah diri. Oke. Nah, rukun iman itu ada 6. Kalau tadi komponen, sekarang rukun. Nanti ada cabang, cabangnya ada 70. Banyak kali itu. Nah, ini kita rukunnya dulu. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Nih, iman kepada Allah itu harus hakul yakin Allah itu ada. Nah, teman anak kita nanya, ayah, Allah itu ada nggak sih? Ada. Kalau ada, kok nggak nampak ya? Nah, itu anak-anak kita pintar sekarang. Harusnya segala sesuatu yang ada itu harus nampak dong, ayah. Nah, bagaimana kita jawabnya coba? Nah, begini jawabnya. Nak, pinjam tangan kamu, nak. Untuk apa ya? Pinjamlah. Kita pegang tangan dia, kita tiup. Apa itu, nak? Angin. Ada nggak angin itu, nak? Ada. Nampak nggak, nak? Enggak. Nah, itu baru angin ciptaan Allah, nak. Bagaimana lagi Allah yang menciptakan angin itu maha tidak nampak. Tapi nanti di akhirat kita ketemu dengan Allah. Begitu jawabnya. Nah, baru masuk di akal dia. Yakin jadi dia. Oh, begitu rupanya, ayah. Iya, dia ada. Dia mengawasi kita. Dia lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, begitu cara apa namanya itu? Cara memberikan pelajaran bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah. Allah itu ada wujudnya, ada zatnya, tapi laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang nyerupain Allah. Allah itu bukan cahaya, Allah itu bukan cairan, Allah itu bukan gas. Bukan, tapi ada. Dan Allah sedang mengawasi kita. Nah, itu harus begitu tuh iman kita. Baru nanti akhlaknya benar. Merasa diawasin. Sehingga nggak berani kita macam-macam. Nggak berani makan uang anak yatim. Nggak berani makan uang masjid. Tidak berani menipu. Nggak berani. Kenapa? Yakin dia. Beriman dia kepada Allah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi seperti itulah. Itu iman kepada Allah. Nah, kemudian iman kepada para malaikat. Malaikat ini makhluk Allah yang Allah ciptakan, tidak punya hawa. Ya, tidak punya hawa. Dia hanya punya akal. Hanya punya jiwa dia, nggak punya hawa dia. Ya. Makanya malaikat itu nggak bisa disuruh-suruh manusia. Nggak bisa disuruh-suruh manusia. Misalnya ada orang katanya dia zikir begini, ya sobur. Akhirnya dia merasa sakti.
Atau dia belajar pencak silat, diisi ilmu tenaga dalam. Ini dari malaikat. Bukan, itu dari jin. Jadi tenaga dalam itu dari jin. Bukan malaikat. Malaikat tidak bisa disuruh. Tapi Allah akan perintahkan kepada malaikat untuk melindungi kita ketika apa? Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang berkata, Rabb kami Allah, istiqomah akidah mereka, iman mereka, maka Allah turunkan malaikat-malaikat menjaga dia. Kata malaikat, jangan takut kau, jangan bersedih hati kamu. Disantet orang gak bakal kena. Kenapa? Allah turunkan malaikat karena kita istiqomah iman kita, akidah kita, tauhid kita. Nah, itu kita wajib beriman kepada malaikat. Nah, nama-namanya yang wajib kita iman itu 10. Tapi semua itu ada malaikatnya. Ya, malaikat penjaga angin, ada malaikat penjaga laut, ada. Semua ada malaikat. Di dalam tubuh kita ada malaikat. Semuanya, tapi yang wajib kita imanin cuma 10. Oke ya. Paling banyak malaikat. Kalau tidak ada malaikat, sudah digoyang sama jin, sama setan, sama iblis. Malaikat paling banyak. Diciptakan oleh dari cahaya. Pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Itu pemimpinnya itu. Oke. Iman kepada kitab. Nah, ini rukun iman ini. Yang wajib kita imani ada 4. Nah, kemudian yang pertama itu adalah kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur dulu. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihimussalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kitab yang awal, Zabur, Taurat, Injil, sudah tidak ada lagi fisiknya di muka bumi. Sudah diangkat oleh Allah. Kalau ada yang mengatakan ini kitab-kitab sudah palsu, sudah tidak berlaku, kadaluarsa itu semua. Yang asli sudah diangkat oleh Allah. Nah, kemudian diturunkan Al-Quran yang terakhir. Dan itu sampai sekarang original. Ya, isi redaksi itu original. Meskipun kertasnya itu ya ciptaan manusia. Tulisannya itu dicetak oleh manusia, tapi isi tulisan itu original. Nah, itu harus kita imani. La raiba fihi, tidak boleh ragu-ragu kepadanya. Jadi hanya Al-Quran yang sekarang ini yang original. Yang lain sudah diangkat oleh Allah. Oke, kita harus beriman seperti itu. Nah, kemudian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang wajib kita imani ada 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Apa wajib berurutan, Ustaz? Enggak wajib berurutan. Tapi misalnya kita bangun tidur, orang nanya, Ilyas itu Nabi bukan? Nabi. Nah, itu berimanlah itu. Kemudian Daud itu Nabi bukan? Nabi. Kemudian Yunus itu Nabi bukan? Nabi. Nah, jadi kita walaupun tidak berurutan, tapi begitu disebutkan salah satu, kita langsung katakan Nabi, itu termasuk beriman kepada Rasul. Ya, tapi kalau dia belum hafal, belum siapa ya, itu masih diragukan imannya itu. Makanya kembali baca-baca itu tentang nabi-nabi dan rasul itu yang 25 itu. Itu yang wajib. Nah, di luar itu masih banyak lagi nabi-nabi yang lain yang tidak tersebut sesuai dengan zamannya lah mungkin. Makanya sebagian itu ada juga ya para ilmuwan mengatakan bahwa Sokrates itu katanya nabi di zamannya. Nah, walau alam ya. Walau alam, tapi mungkin jadilah. Bahkan Buddha itu katanya nabi di zamannya. Cuman diselewengkan oleh orang belakangan. Nah, begitu, walau alam. Tapi yang wajib kita iman 25 itu. Nah, ini. Kemudian, iman kepada hari akhirat. Nah, ini. Hari akhirat wajib kita imani, nggak boleh ragu. Sebab ada orang mengatakan, akhirat itu hayalan, Ustaz. Akhirat itu fiksi. Akhirat itu halu. Emangnya Ustaz pernah ke akhirat? Ada yang di luar sana begitu. Kalau dia ragu kepada hari akhirat, maka batal imannya. Kita nggak boleh ragu. Wabil akhirati hum yukinun. Terhadap hari akhirat, mereka yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Ya, akhirat itu dimulai dari alam barzah. Terus nanti hari berbangkit. Hancur semua alam ini. Berbangkit kedua di padang mahsyar. Yaumul hisab, mizan, dan seterusnya. Nah, itu urutan-urutan 13 alam itu sudah ada di channel saya.
Ya, sudah kan nanti lihat itu ada 13 alam kita itu. Dari alam ruh, alam kandungan, alam dunia, pintu gerbang Sakaratul Maut, alam kubur, alam bangkit dari kubur, kiamat, alam padang mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat di atas siratal mustaqim, kemudian alam neraka, alam surga. Nah, itu termasuk akhirat di sana. Tuh, begitu. Jadi kita wajib beriman, nggak boleh ragu. Tuh ya. Kemudian yang terakhir, beriman kepada takdir. Antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wajib kita beriman kepada takdir baik, takdir buruk berasal dari Allah. Nah, ini yang takdir ini yang banyak ya dari orang yang ngaku beriman tidak menerapkan dia, tidak mengamalkan dia. Ini contoh menerapkannya begini. Misalnya satu keluarga naik mobil yang menyetir ayah. Berangkat dari Grogol, yang di Jakarta ya, dari Grogol menuju ke Kampung Melayu. Kata suaminya, kata ayahnya ini, istriku dan anak-anakku kita lewat mana ini? Mau Kampung Melayu. Apakah lewat tol Komdak, nanti keluar Gelael, Pancoran dikit Gelael, terus nanti Ostista belok kiri. Atau kita dari Selipi belok kiri, Pejompongan, Kasablanka sampai Kampung Melayu. Kata istri dan anak-anak, dari tol Komdak aja ayah, biar cepat. Bener nih, bener. Baik, ayo kita pilih ya ikhtiar kita dari sini. Baca doa, Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Nggak pakai azim ya, illa billah. Nah, lancar dari Komdak lancar. Begitu dekat Pancoran macet total. Kenapa? Patungnya turun cuci kaki. Orang pada ngeliatin semua. Macet total. Suaminya senyum aja dia. Kata istrinya dan anak-anak, kok ayah tidak marah-marah? Kenapa marah-marah? Ini kan maunya kami. Kalau ayah tadi maunya kan Pejompongan. Apa kata ayahnya? Untuk apa kita marah-marah? Terimalah ini takdir baik, takdir buruk berasal dari Allah. Itu orang beriman itu. Nggak boleh dia ngomong begini. Kalian sih coba dari sana tadi. Papa bilang dari sana, kalian dari sini. Dasar mau marah-marah dia. Kalau dia marah-marah seperti itu berarti tidak menerima takdir. Nah, berarti rukun imannya batal kalau begitu. Kita wajib menerima takdir baik, takdir buruk berasal dari Allah. Wajib rukun. Nggak boleh kita mencari kambing hitam, menyalahkan siapa. Nggak boleh. Asalkan diikutin urutannya. Yang pertama ikhtiar. Sepakat dulu, kita dari sini sepakat ikhtiar ya, iya. Nah, setelah itu baru kita berdoa. Setelah itu kita bertawakal, serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan lancar. Ternyata tidak lancar. Nah, tidak lancar itulah kita dibutuhkan nerima takdir, sabar. Kalau lancar, alhamdulillah. Kalau tidak lancar, bersabar. Terimalah itu takdir baik, takdir buruk berasal dari Allah. Ini rukun iman. Nah, kalau benar rukun imannya 6 ini, insya Allah akhlaknya baik. Tapi kalau tidak, masalah akhlaknya. Ya kayak tadi sama takdir aja nggak bener, dia marah-marah, ngomel-ngomel. Tuh, berantem tuh di motor, kalau ini motor, dicubit tuh. Macam-macam lah pokoknya. Di mobil juga ngambek-ngambekan. Bapak sih dari sini, udah dibilang dari sono, dari sini. Ah gitu, ngomel aja. Berarti nggak terima sama takdir. Nggak boleh begitu. Sama juga pasangan suami istri. Waktu masih pengantin baru, indah banget. Begitu sudah pengantin hampir kadaluarsa. Iya. Sering berantem. Jalan aja nggak mau bareng. Akhirnya kata istrinya, aku nyesel kawin sama abang. Coba aku dulu kawin sama mantan saya. Nggak boleh gitu, Bu. Terimalah suami ibu walaupun hitam, pendek, hidup lagi. Udah nasib. Tapi kita perbaikin dengan syariat. Begitu caranya. Jadi nggak boleh kita menyesal. Masih lebih baik rumput di depan kita daripada rumput di kebun orang. Nah, begitu ada iklannya itu. Sudah kita perbaiki dengan syariat. Kita terima ini takdir dari Allah. Setelah kita ikhtiar, berdoa, dan tawakal. Oke, ini rukun iman ya. Baik. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran dari 2 hewan di bawah ini terkait momentum Ramadan ini dengan puasa Ramadan. Ya, kita lihat. Yang pertama, ular.
ular itu berpuasa beberapa hari, lalu ia berganti kulit yang baru. Itu jadi dia nggak makan sesuatu terkait dengan kulit. Makanya kulitnya berganti, ganti kulit dia itu ular, puasa ular. Nah, namun sifatnya tidak berubah setelah ganti kulit. Makanannya dia tidak, makanan nggak berganti, tetap itu makanannya dan wujudnya juga tetap ular. Nah, ya. Banyak orang berpuasa Ramadan, namun sifat buruk mereka, akhlak yang jelek itu tidak berubah. Makan mereka juga tetap aja bercampur dengan yang haram. Nah ini puasanya nggak membawa perubahan. Maka dia seperti ular. Nih ular. Ganti kulit. Ntar jadi ular lagi. Jangan kita puasa Ramadan seperti ular. Nggak ada perubahan. Ya, baik fisiknya maupun akhlaknya. Tapi, nah ini dia, berpuasalah seperti hewan di bawah ini. Apa hewannya? Ulat. Jadilah seperti ulat. Memang awalnya ulat itu makan daun-daun, pada bolong-bolong itu daun. Bahkan merusak pohon. Tapi satu ketika ulat itu berpuasa beberapa waktu. Dia puasanya sambil berzikir, bersembunyi, bertahanus di dalam kepompong. Di situ dia zikir, dia puasa. Nah, setelah sekian lama, ulat tadi berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Setelah jadi kupu-kupu, makanannya pun berubah. Nggak daun lagi, tapi nektar, sari bunga. Tidak hanya itu, dia membantu penyebaran sari kembang jantan ke kembang betina, sehingga pohon-pohon jadi berbuah. Maka jadilah kita seperti tadinya ulat, lalu kita berpuasa dari kepompong, kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Tuh cakep tuh begitu tuh hendaknya. Jadi orang kita selama belum puasa, akhlak kita buruk. Setelah kita masuk Ramadan, kita perbaiki iman kita, ibadah kita semuanya, lahir kita sebagai kupu-kupu baru. Makanan pun kita jaga, jangan lagi yang haram, yang subhat. Nah, kepada orang kita sebar manfaat. Itu yang paling bagus, itu ada perubahan dia. Nah, makanya yuk kita jadikan bulan Ramadan ini bulan perbaikan iman dan akhlak. Langkah-langkahnya apa? Yuk, rajin kita ikuti kajian, ikutin muhasabah, beribadah dengan penuh penghayatan, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.